mulia di muka bumi. Jadi jangan lihat sosok penampilan gedungnya, tidak. Tapi yang mesti dilihat adalah bagaimana ruhiyah orang-orang yang masuk di dalamnya. Beban buat Pak Ustadz Mansuri adalah menjadi DKM. DKM itu ketua dewan. Berarti ada beberapa orang yang diketuai. Dewannya kalau biasanya dimintanya dadakan, biasa dewannya belum ada biasanya ini. Tapi saya nggak tahu, kayaknya sudah ada. Kemakmuran masjid. Kemakmuran itu seolah-olah jadi bagian yang kemudian jadi PR. Selama ini cuma nama masjid, tempatnya sujud. Jadi bukan tempatnya main HP. Kalau yang tersinggung mohon tersulit saja. Buat nyatet ke Ustadz, ya nggak apa-apa, silakan kalau buat nyatet. Ketika kita tahu bahwa ini masjid, ini tempat di mana kita bersujud, maka hadirkan semua persyaratan atau semua ciri yang memang menjadikan ini masjid. Waktu dibilang sama Pak Ustadz Mansuri, apa Ustadz ini masjidnya masih kadang-kadang ketawa. Wong Rasulullah SAW bangun masjid itu bukan dari sisi fisiknya, justru dari sisi ruhiyahnya. Kalau dari awal niatnya bikin masjid itu niatnya sudah keliru, ya sampai kapanpun tidak akan pernah benar. Jadi lurusin niatnya dulu. Insya Allah apapun yang akan dibawakan di sini selama menjaga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dan Rasulullah SAW sampaikan, insya Allah Allah yang akan mempermudah itu semua. Terbukti tadi sudah dikasih kemudahan, baru dibikin sudah ada yang nyumbang itu apa segala macam dan seterusnya. Ini pengalaman saya juga di tempat saya di Bumi Anggrek itu begitu. Kita beli tanahnya, patungan rame-rame, jual sertifikat cuma 200.000, keroyok, habis. Terus bangunnya uang dari mana? Ya udah swadaya. Baru 4 hari bikin fondasi, tiba-tiba ada yang telepon. Ustaz, ada dana dari Kuwait buat bikin masjid. Ada enggak? Ini lagi ngadep masjid. Baru fondasi dulu. Bawa fotonya sama RAB-nya, sama desainnya, nanti kita bantu. Tapi dikit cuma 200 juta. Waktu itu 200 juta buat kami, wah barang mewah. Qadarullah wa masyafa'al, kita foto, kita kasih RAB-nya, klop. Desainnya dia nggak berubah sama sekali karena memang desain yang kita inginkan itu memang betul-betul efektif buat musola di tempat kami tinggal. Cuma 10 kali 10, ini gede banget. Ini berapa ya? Masya Allah, gede banget. Tempat saya lebih kecil. Datang Jumat, Senin cair. Jadi setiap kali Jumat, foto. Nanti Senin ngambil yang term berikut. Padahal nggak sampai 8 bulan selesai. Karena itu. Jadi kita cuma berusaha untuk menghadirkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mestinya diperlakukan. Tapi juga jangan terlalu berharap bahwa ini pasti akan dimudahkan terus, ya. Jadi pasti ada halangan dan rintangan. Nanti akan rebutan paham. Ya. Nanti ada orang yang merasa bahwa dia lebih baik soal agamanya. Nah kalau sudah begitu, ini bagusnya begini, bagusnya begini. Kalau kemudian dari awal sudah tegaskan bahwa mari kita sepakati bahwa ini masjid buat menjalankan perintah Allah dan sunnah dari Rasulullah SAW, jalankan. Jadi apapun usulnya selama masih dalam tracknya Al-Quran wa Sunnah,
minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baru bisa tercapai sa'adah. Dan ini baik itu sa'adah. Tahu sa'adah? Sa'adah itu apa sa'adah? Apa makna sa'adah? Bahagia. Bahagia. Jadi ini rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan. Dunia wal akhirah. Nah, kalau sudah begitu, tidak boleh ada kesalahan, atau minimal diminimalisir kesalahan, atau masih bisa ditolerir kesalahan. Kesalahannya bisa ditolerir itu yang seperti apa? Yang tidak diketahui, tidak apa-apa, tidak tahu. Yang dilupakan, apa-apa, lupa. Yang tidak disadari, tidak sadar, salah biasa. Kemudian yang tidak sampai kepada akal kita. Maka empat ini bagian yang kemudian kalau tidak berakal maka salah apa-apa. Tidak sadar salah apa-apa. Tidak ingat salah apa-apa. Tidak tahu salah apa-apa. Maka mumpung belum masuk ke dalam kondisi ini disiapin. Mumpung belum banyak, mumpung belum jadi tempat berantem. Karena banyak tempat ya, masjid itu cuma dibangun fisiknya saja, tapi ruhiyahnya tidak dibangun. Banyak yang kemudian hanya menjadikan masjid hanya sebagai tempat ibadah saja, dan ibadahnya ibadah ritual, ibadah yang sifatnya mahdoh, yang ghairu mahdoh dari pikirin. Jadi mulai dari sekarang ini mesti dipikirin, ini pada tahun keberapa nanti bisa kurban. Masya Allah. Apakah selesai sampai situ? Beresin asnaf yang 8 itu tanggung jawabnya masjid. Bantu orang yang berhutang, beresin dari rentenir-rentenir, pedagang-pedagang yang kemudian mestinya mendapatkan naungan dari masjid, mesti mampu menyelesaikan itu. Jadi bukan pamer saldo, saldonya sekian, enggak. Berapa banyak yang sudah mendapatkan manfaat dari masjid ini. Misalnya kalau pihak lain itu berusaha untuk memberikan tambahan manfaat, kita juga bisa lakukan itu. Para donatur diminta untuk tidak berhenti pada pembangunan masjidnya saja, tapi pada programnya nanti, sehingga muncul sa'adah-sa'adah yang lain. Di dalam surat 41 ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh ketika orang kemudian menyatakan bahwa Rabb-nya adalah Allah, maka dan dia menetapi seperti itu, dia istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat mengambil kesedihannya, menghilangkan kekhawatiran. Tidak akan sedih, tidak akan khawatir. Kenapa? Karena dia tahu semua yang ngatur Allah. Nah, kalau sudah begitu, selesai semua masalah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata sa'adah dalam konteks la tahzan? La tahzan itu tidak bersedih, itu bahagia. Kalau la tahzan itu berarti tidak ada sama sekali kesedihan. Kalau cuma sa'adah itu masih ada unsur yang setelah sa'adah nanti apa? Pada saat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran pada mereka dan juga tidak mereka punya kesedihan. Itu dalam pengertian dicabut semua kekhawatirannya, dicabut semua kesedihannya, yang ada kesempurnaan dari kebahagiaan itu dan kesempurnaan dari keamanan itu sendiri. Ayat 1 sampai ayat 10-nya Al-Baqarah tadi. Syaratnya orang bertakwa itu harus punya misi. Dari visi yang dia masukkan dalam ciri takwa. Orang takwa itu tadi disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kedepannya akan seperti apa? Ghaib.
nggak tahu bakal kayak apa. Tapi bisa nggak kita desain dari sekarang, kita rancang dari sekarang? Bisa. Jadi kira-kira program buat ibu-ibunya apa? Program buat bapak-bapaknya apa? Program buat anak-anaknya apa? Kurikulum setahunnya seperti apa? Karena banyak sekali, mohon maaf, tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Banyak masjid yang kemudian hanya menjalankan sekedar sholat rawatib saja. Ngadu azan, ngadu kepiawaian imam, ngadu bagus-bagusan suaranya qori, ngadu hafalannya banyak-banyakannya si imamnya, hafiz, dan seterusnya. Cuman berhenti sampai situ. Tapi bagaimana kemudian menjadi manfaat buat masyarakat sekitar? Apakah kemudian permasalahannya masyarakat itu selesai sama masjid? Ini jadi pertanyaan. Kenapa? Karena biasanya tidak disusun kurikulum tahunan. Coba saya pengen tahu di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ada nggak masjid yang punya kurikulum tahunan? Setahun ini kita akan belajar kitabnya ini, nggak penting ustadznya siapa. 6 tahun pertama kita belajar akidah, pokoknya tauhid dibagusin misalnya. Ya. Baru kemudian masuk tahun ke-7 sudah mulai belajar tentang syariat. Tidak pernah saya nemuin masjid yang begitu, kecuali masjid-masjid yang dikelola dengan benar. Kalau ada punya kurikulum tahunan seperti itu, ketahuan per tengah semesternya mau bahas apa, per kuartalnya ketahuan mau bahas apa, per bulannya ketahuan mau bahas apa, per pekannya mau bahas apa, sehingga sampai kepada undang ustaz itu DKM yang menentukan bahas ini, ayatnya ini, hadisnya ini, ulamanya begini. Kalau mau improvisasi silakan, jangan keluar dari situ karena ini program kita. Ada yang begitu? Saya belum lihat. Saudi Arabia melakukan itu. Mau masjid kecil, mau Masjidil Haram, pokoknya semua masjid materi sama. Dari Darul Ifta di email dan semua membacakan khotibah khitabah yang sama. Khitabahnya itu sama materi. Mau masjid manapun, sehingga pemahaman masyarakat secara umum sudah paham. Oh bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini harus, ini dan seterusnya. Nah, tanggung jawab para ibu-ibu yang jauh lebih paham, maka jangan kemudian didahulukan persoalan-persoalan yang sifatnya syariat. Tebarkan manfaat dulu. Jangan kemudian dibuat program tahfiz. Buat saya kemelipan, ketinggian. Berikan pemahaman tentang akidah, berikan pemahaman tentang tauhid dulu. Nanti mereka akan merasa perlu bahwa saya kayaknya harus tahfiz. Saya kayaknya harus mulai belajar. Kita sediakan tempatnya, kita sediakan forumnya. Sehingga kalau misalnya mereka mau, kita fasilitasi. Misalnya kita buat di pekan yang luar biasa ini, misalnya kurban, ya udah ada. Kita lihat berapa kupon yang mau disebar. Maka ketika misalnya kita kerjasama sama beberapa RT di sekitar misalnya, kita cari yang benar-benar itu apa, ada nggak? Jadi mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan daging kurban disetting. Terus habis itu selesai kurban apalagi? Nah, bisa nggak kita bikin donatur masjid? Ya, jangan cuma fisik dibagusin, tapi program yang ada di dalamnya bermanfaat. Misalnya setiap anak-anak yang ikutan program kita ya, di sini akan mendapatkan gula pasir misalnya. Seperempat aja nggak apa-apa, tapi minimal mereka bawa pulang. Bisa nggak nyari sponsor? Bisa, gampang. Tinggal kita target berapa orang yang mau ikutan sama kita. Datangin sekitar-sekitar itu, kemudian sampaikan kepada mereka
kami mendirikan masjid ini bukan untuk mengambil jamaah, tapi ingin menebar kemanfaatan lebih luas. Karena banyak orang yang kemudian, mohon maaf, merasa terkurangi jamaahnya ketika ada masjid baru. Nah ini juga jadi persoalan. Nanti datang orang niatnya bukan mau sholat, tapi mau memata-matai kegiatan. Nah itu usul lagi. Saya tinggal di Bekasi ini baru dari 97. Iya baru lah. Kalau dari 70 kan lama banget. Dari 97 itu ketemu sama masjid yang model macam-macam. Dan yang buat rebutan banyak banget. Kenapa? Kepentingannya untuk galang dana untuk kemakmuran masjidnya, bukan untuk kemakmuran jamaah. Ini yang kemudian membuat kita menjadi rusak fondasinya hanya gara-gara kekeliruan tadi, kesalahannya. Nah, Iwafirmakumullah, yang namanya jalan dakwah itu nggak mulus. Ya, yang namanya jalan dakwah itu nggak mulus. Nanti kita bikin program begini ditolak, nggak ada yang ikut lah segala macam. Tetap saja istiqomah ketika memang kita tahu ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadirkan hidayah buat banyak orang. Nah, ketika kita tahu bahwa ini adalah cara kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan Rasulullah SAW jalankan dalam keseharian, kita ingin sebarkan ke begitu banyak orang, kita perlu cara. Karena orang itu kalau dapat sesuatu itu pasti bahagia. Nah, bagaimana caranya membahagiakan mereka? Terus karena ini adalah rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Minimal apa? Minimal kalau ketemu sama orang Baitul Sa'adah itu senyumnya lebih banyak dibanding yang lain. Loh, Baitul Sa'adah di rumah penuh kebahagiaan, bukan rumah penuh masalah. Loh, Baitul Sa'adah. Jadi ketika ada masalah, senyumin aja. Masalah yang datang dari Allah itu harus dikembalikan kepada Allah. Kira-kira ada nggak masalah yang paling berat di urusan permasjidan? Apa yang paling menurut Bapak Ibu yang di sini dulu deh. Saya nggak buka interaksi di live-nya gitu ya Pak Maisuri. Apa kira-kira yang bakal jadi potensi masalah? Hah? Apa? Belum kebayang ya? Uang masalah? Oh, sumber itu. Perbedaan aliran. Ada yang aliran sungai, ada yang aliran laut dalam. Iya, begini. Kalau kemudian kita niatnya karena Allah yang beresin. Tadi di ayat 41 ayat 30 tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Asal kita istiqomah menjadikan Allah SWT sebagai Rabb. Apa sih kata Rabb itu kalau dalam bahasa Indonesia? Sebagian besar kita mengatakan Rabb itu Tuhan. Kurang tepat. Rabb itu adalah perawat, Murabbi. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita jadikan sebagai perawat kita, maka jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Murabbi kita. Nah, Murabbi atau di dalam kata Rabb itu ada beberapa derivasinya, ada beberapa turunan. Kata Rabb itu ada Malik di situ, ada raja, penguasa di situ. Ada Al-Qayyim yang mutlak berkuasa atas kita. Ya. Ada As-Sayyid yang ngatur semuanya untuk urusan kita. Ada kemudian Ar-Razzaq. Allah itu pasti mengatur rezeki kita. Nah, kalau kita sudah serahkan semua kepada Murabbi, maka semua akan diatur sama Allah SWT. Tapi orang kalau kemudian dia tidak menjadikan Allah SWT sebagai Rabb, sebagai pengatur dia, sebagai penguasa dia, sebagai perekayasa hidupnya, mungkin saya boleh cerita sedikit tentang bagaimana kata Rabb ini dalam bahasa Arab kemudian dimaknai secara sederhana ketika kita tahu sejarahnya
surah Al-Fil, surat gajah. Waktu itu Abraha, gubernur Yaman, ngiri karena bikin katedral besar, nggak ada yang menziarahi, tapi Ka'bah yang cuma batu saja, tidak ada keren-kerennya dari sisi arsitektural, kok bisa lebih banyak berziarah? Maka dia bikin katedral yang besar. Ketika juga tidak ada yang menziarahi, maka kedengkiannya, eskalasinya makin tinggi, naik sampai tingkat bawa pasukan gajah ke Ka'bah. Berhenti di sekitar Mina, kemudian dia kirimkan pasukan advance-nya untuk cari siapa sih yang megang, yang jadi rohnya Ka'bah itu siapa. Sehingga kalau rohnya Ka'bah sudah ditaklukkan, sudah dikuasai, maka gampang hancurin Ka'bah. Begitu sampai ke sana, tim advance-nya Abraha ini kemudian bertemu dengan Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasulullah SAW. Hal anta rabbul Ka'bah? La. Apakah engkau rohnya Ka'bah? Enggak, bukan. Rohnya Ka'bah ada sendiri. Kemudian, kamu siapa? Saya utusannya Abraha. Oh, Abraha yang di Mina itu, yang ngerampasin onta-onta itu. Onta saya 200, saya minta balik. Wah, jangan sama saya, sama atasan saya saja. Ya udah, pertemukan saya dengan Abraha. Ketemu sama Abraha. Abraha nggak mau ngomong, takut. Ya udah, ngomong aja sama anak buah saya. Enggak, saya mau ngomongin sama model KBRI, sama pemimpin yang tertinggi. Ya udah, mau ngomong apa? Anak buahmu ngambil 200 onta saya, balikin. Oh, jadi kamu itu cuma mau ngambil onta aja. Kamu bukannya rohnya Ka'bah. Lah, bukan, saya bukan rohnya Ka'bah. Rohnya Ka'bah ada sendiri. Oh ya sudah, lepas 200 dilepas, kontanya langsung dibawa ke gunung, dibawa kabur, ketakutan Abdul Muthalib. Karena apa? Tauhidnya bagus. Karena pasti Allah membuat Ka'bah itu pasti yang menjaga adalah Allah. Dan ditinggal, terus perhatikan, dia katakan kepada Abraha, ana robbul jamal, saya rohnya onta. Kira-kira rohnya onta, apakah kemudian kita terjemahkan sebagai Tuhannya onta? Bukan. Jadi roh terhadap onta tadi, kalau kita bilang Abdul Muthalib, terhadap onta ngapain? Pelihara. Menyembelih juga enggak? Iya kan? Apalagi ngasih makan, menjaga, gitu. Dan terus. Jadi memiliki. Jadi kalau kita kemudian menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kita, memelihara kita, yang mematikan kita, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala jadi Rabb, selesai. Cuman masalahnya istiqomah atau tidak? Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala jadi Rabb, kemudian istiqomah. Di dalam surat 46 ayat 13. 14. Tolong koreksi saya kalau keliru. Kadang-kadang suka, kalau nggak ingat itu suka lupa. Ketika ayat itu mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian dikatakan di situ ulaika ashabul jannah jazaan bima kanu ya'malun. Jadi orang yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb dan dia istiqomah, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Dan inilah balasan untuk orang-orang yang kemudian apa yang dia kerjakan di dunia. Nggak usah fokus sama problem-problemnya, fokus ke sini. Ini distraksinya memang luar biasa. Namanya masjid belum selesai ya, maaf. Tukangnya sambil kerja juga. Kecuali tukangnya suruh duduk bermajelis juga, suruh main soal. Nggak kelar-kelar masjid. Nah, ketika kita memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu jaminan-jaminan tentang kondisi di mana kita memahami bahwa seperti yang tadi dibaca Qorin,
Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang meyakini hal yang tidak tampak, belief di unseen. Jadi orang yang bertakwa itu meyakini yang tidak kelihatan. Allah nggak kelihatan, surga nggak kelihatan, alam kubur nggak kelihatan, pahala dosa nggak kelihatan, neraka nggak kelihatan, tumpukan dosa juga nggak kelihatan. Coba kalau misalnya kita saking canggihnya gitu ya, punya face shield, face shield, tapi ada indikatornya, dosanya sekian, pahalanya sekian. Kira-kira kalau ketemu orang gitu, dosanya banyak banget ya orang. Ngeri juga kita mau pakai. Begitu datang, Ustaz Budi ternyata dosanya banyak, pahalanya cuma dikit. Kalau orang tahu itu, mungkin ketemu saya bukan malah mau agung-agung berdoa, pasti ngeludah. Karena nggak tahu, alhamdulillah Allah sembunyikan maksiat kita, sembunyikan dosa-dosa kita. Nah, masalahnya kalau kemudian ingin menjadikan ini masjid sebagai masjid Baitus Sa'adah, tidak hanya penamaannya saja, ya, tapi kemudian menghadirkan manfaat yang membahagiakan, maka mulai disusun kira-kira apa yang akan membuat tempat ini menjadi pusat kebahagiaan atau menjadi rumah kebahagiaan. Pokoknya orang kalau datang ke sini keluar bahagia. Entah bahagia dari sisi ruhiyah atau bahagia dari sisi fisik. Misalnya, ada nggak sekarang teknologi yang kemudian orang disuruh nyumbang beras, kemudian orang sekitar yang duafa, yang fakir, yang miskin dikasih kartu, kemudian bisa ngetek, dapat liter buat masak hari ini, besok kesini lagi. Syaratnya apa? Cuma suruh sholat aja. Bisa nggak didatangkan? Bisa. Gimana caranya? Itu soal teknis. Allah jauh lebih memudahkan untuk usaha. Nggak usah mesinnya dulu deh, datang dulu kan panitia. Dari mana Bu? Dari ini, mana? Bawa sama liter, nggak usah ngangkat-ngangkat. Nanti kalau udah canggih baru, kalau listriknya udah kepasang bener semuanya, masih pakai kabel roll, nanti dulu deh. Jadi banyak hal yang kemudian kita bisa ambil manfaatnya. Anak-anak itu kalau setiap ngaji di sini terus dapat permen gitu, senang nggak? Giginya rusak. Loh, iya kan? Senang tapi giginya rusak. Maka diajarin apa? Sikat gigi. Ajarkan juga Rasulullah SAW itu dulu rajin bersifat dan seterusnya. Disampaikan juga kepada mereka bahwa kalau ada yang mau mengambil air buat kepentingan dia karena nanti pompanya di rumah, jadi hadirkan kebahagiaan buat banyak orang. Ketika ada anak-anak masuk ke sini, ada orang lelah, jangan ditulis sih, dilarang tidur di masjid. Udah biarin aja tidur, istirahat. Sehingga nggak perlu ketakutan masuk masjid. Tapi juga jangan sampai disalahkan. Artinya, kalau kemudian kita menghadirkan kebahagiaan buat mereka, kebahagiaan di jalur Allah SWT. Masjid baru bisa makmur ketika yang diisi adalah keimanan kepada Allah SWT dan akhirat. Nah, ini sesuai sama ayat yang ketiga tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dalam surat apa tuh yang bunyinya begini? Ini namanya ya'muru masajidallah wa man amara billah wal yawmil akhir. Surat berapa ayat berapa itu? Saya kalau lupa akan bertanya. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang punya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dikatakan bahwa innama ya'muru masajid Allah, barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya keyakinan tentang Allah yang tidak tampak, tentang hari akhir yang tidak tampak itu sudah ada dalam konteks itu. Maka setiap orang yang berkutat di Baitus Sa'adah ini adalah orang-orang yang kemudian memang tujuannya untuk membuat orang lain bahagia. Kira-kira
Kalau ini bisa selesai dalam waktu yang segera, maka kira-kira apa yang kemudian sudah dilakukan untuk memberikan kebahagiaan? Ini bulan Dzulhijjah, 10 terakhir, sekarang baru tanggal 7. 7 atau 6? 7. Ketika tanggal 7, maka hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, bulannya bulan haram, ya, maka kira-kira apa yang akan diberikan kesempatan untuk membahagiakan orang lain di tempat ini? Misalnya bikin acara buat anak-anak, misalnya simulasi penyembelihan kurban, tapi pakai boneka. Jadi gambar sapi yang paling bagus, dari situ potong sendiri, dan pakai kertas, boleh dong mengajarkan kepada anak. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jangan sampai putus, biar keler-keler. Nah, ketika itu mengajarkan, nanti ketahuan yang sampai tel kepalanya putus, nah ini salah pulang, gambar lagi. Bisa nggak digituin? Senang mereka. Yang benar dikasih hadiah apa? Nah, permen susu sapi gitu, atau apalah gitu ya, yang ada sapinya, yang ada apa, atau satu kotak susu yang ada sapinya. Jangan susu yang bikin bingung, yang masuk naga gambarnya binatang yang lain padahal aslinya gitu, nggak jelas, dipercaya sebagai mitos lagi. Nah, ketika kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pakem, maka pakem yang kita harus jalankan, biarkan kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dan Rasulullah SAW contohkan. Kelihatannya klise, kedengarannya terlalu biasa, tapi justru disitulah kebahagiaan itu bersumber. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat 3 ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, ketika ada orang yang benar-benar mencintai aku, kata Allah, ikuti aku. Disuruh ikut Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, aku akan berikan cintaku kepadanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan dihapuskan semua dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Maka kebahagiaan yang akan muncul ketika dengan satu cara ikut Rasulullah SAW, Allah jatuh cinta sama kita, diampunkan dosa, kebahagiaannya. Tapi kalau enggak, waduh, ruwet. Apalagi kalau masih belum yakin bahwa Allah sebagai Rob. Ya, tapi Ustaz, tapi kan begini, sekarang ini pandemi, ini itu apa sih? Seolah-olah Allah kayak nggak beres gitu ngurusnya. Nah, kalau sudah begitu berarti meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum menjadikan Allah sebagai Rob. Makanya kemudian kalau kita pelajari dulu, kita ini sebetulnya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob atau tidak, atau belum dalam. Coba kalau saya tanya sederhana saja, jawaban terbanyak yang saya jadikan patokan, kita beribadah itu, katakanlah sholat, itu ditujukan kepada Allah atau kepada Roh? Ayo, langsung. Yang benar gimana? Jawab tak bersalah. Mana? Lillah atau liroh? Hah? Lillah atau liroh? Coba tolong terusin ya. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli. Lo katanya lillah. Maka Robnya harus Allah, sehingga tidak persoalan mau lillah mau liroh ya tetap sama. Maka kalau kita kemudian lihat di dalam surat 16 ayat 99, saya kalau lupa juga nggak ingat, takut salah. Sudah.
1666 apa 99 ya, 1699. Nah, itu dia. Ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan, sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang yang punya dua ciri. Apa yang pertama? Alladzina amanu. Amanu ini amanu billah atau amanu birroh? Amanu billah. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya dia bertawakal. Di ayat ini seolah-olah Allah dengan Rabb-nya dipilih. Mohon maaf ya, saya sedikit nakal soal apa berusaha menjelaskan. Saya pisah sekarang, saya potong. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Saya potong sampai situ. Bisa nggak? Cuma beriman aja kepada Allah cukup? Enggak. Karena cirinya ada dua. Selain dia harus beriman, dia juga harus bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi kalau orang cuma tawakal sama Rabb tapi tidak beriman kepada Allah, repot. Contoh, orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabb kamu? Jawabnya Allah. Tapi ibadahnya kepada Lataman, Uzahu, ngaco banget. Dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Berapa banyak dari kita yang kemudian mohon maaf, begitu ditanya siapa Tuhannya, Allah, yang diibadahi siapa? Jabatan, kedudukan, pendidikan, macam-macam. Ibu-ibu mohon maaf nih, karena banyak WFH. Kira-kira kalau azan sama cucian duluan mana? Yang jadi Rabb-nya siapa? Bapak-bapak di kantor. Kira-kira kalau azan kumandang sama meeting, siapa Rabb? Lah, alhamdulillah tidak pakai minta meeting. Saya meeting itu alhamdulillah kemarin sama teman saya Pak Sugi, izin yang penting-penting. Udah yang sakit, izin hubungnya sakit, izin yang penting-penting. Ketika kita paham bahwa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb ini perkara yang paling susah. Kenapa? Setan justru bermainnya di situ. Di surat 16 ayat 66 tadi, 99 tadi dikatakan bahwa innahu, sesungguhnya pada setan itu, hu-nya itu domir kepada setan. Innahu laisa lahu, tidak ada padanya sultan. Sultan itu kekuasaan. Innahu laisa lahu sultan, berarti tidak ada kekuasaan pada setan. Jadi kalau tidak punya kekuasaan berarti apa? Lemah. Sesungguhnya lemah setan itu. Kepada siapa? Kepada orang yang punya dua ciri. Alladzina amanu billah, tapi nggak disebut. Alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sekaligus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diberikan pengajarannya lebih dulu soal apa? Soal uluhiyahnya dan soal rububiyahnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dipelajari rububiyahnya, udah nanti tinggal belajar tentang asma wa sifatnya. Oh, Allah itu as-sami, maha mendengar. Berarti kita minta dengar dong, nggak usah teriak-teriak. Dan seterusnya, nanti implikasinya kepada bagian itu. Nah, Allah, saya cuma berharap bahwa Baitul Sa'adah ini bisa menjadi masjid percontohan. Meskipun masjidnya baru jadi diresmikan per hari ini, tapi kemudian yang harus dipahami adalah kita bisa menjadi percontohan untuk masjid-masjid yang lain. Misalnya apa? Kurikulum setahunnya sudah disusun. Program untuk ibu-ibunya apa, buat anak-anaknya apa. Kalau perlu baitul malnya sudah mulai disusun konsepnya aja. Kalau pengurusnya belum ada nanti bisa nggak kita bikin baitul mal dari masjid? Itu bisa
Dari mana? Oh, dari setiap orang yang datang. Kira-kira nih, kalau orang yang datang ke sini setiap kali diminta per kedatangan itu keluar duit 10.000 saja, berat nggak sih? Kalau 10.000 kali berapa orang ini sudah kekumpul berapa duit? Terus itu buat bantu pedagang-pedagang di pasar yang kemudian sering pinjam sama bangke. Tahu bangke? Bangke lili. Itu selesai soal persoalannya. Nah, kalau itu gunanya, jadi baitul sa'adah. Ini rumah kebahagiaan. Jadi apapun yang keluar dari sini bawa orang bahagia. Maka tiap Sabtu kumpulin mereka sebelum dagang atau setelah mereka dagang, kumpulin di sini, kasih materi yang mengokohkan akidah mereka, sehingga mereka akan menanamkan keyakinan bahwa nggak perlu riba-riba, nggak perlu minjem-minjem sama bangke-bangke itu, maka Allah akan bantu saya. Gimana caranya? Sholatnya bagus, ngajinya bagus, zikir pagi petangnya jangan putus, dan seterusnya. Maka barang siapa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbnya, Allah yang akan membahagiakan dia, akan mengamankan dia. Sesuai dengan surat 46 ayat 13 tadi atau 41 ayat 30. Jadi kalau Allah SWT sudah jadi Rabb dan istiqomah orang menjalankannya, Allah akan menghadirkan luar biasa. Nah, Allah, ada banyak hal sebetulnya kalau kita kemudian mau pretelin satu-satu. Itu yang kita bisa susun nanti dari kurikulum per tahunnya. Ajak orang-orang yang kemudian paham tentang Ustaz, saya nggak tahu nih, bikin kurikulum setahun itu kayak apa yang mesti didahulukan dan seterusnya. Nanti praktek keturunannya itu seperti apa. Maka buat dulu kerangka besarnya. 1 tahun mau diapain? Saya kepengen masyarakat sekitar Baitul Sa'adah itu akidahnya bagus. Oke, fokus ke akidah. Habis itu dipretelin setiap setengah semester itu ada apa? Misalnya ngundang artis-artis yang hijrah, bisa nggak? Bisa. Nggak perlu bayar mereka. Kalau tinggal diminta, saya lagi punya jamaah nih, kalau ada dakwah antum. Anda nggak punya duitnya, tapi ada surga yang dijanjikan Allah SWT ketika antum mau berdakwah di sini. Kalau berkenan, bisa. Orang kan sohor sama anaknya, berbondong-bondong. Kalau perlu undang yang kondang banget, tapi jangan kemudian diakali. Undang yang kondang, kotak infaknya diputar 3 kali, jangan gitu. Loh, ada yang begitu, Pak. Ada yang begitu. Emang niat banget nanggok gitu. Nggak, jangan gitu. Biar nanti Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan orang-orang yang kemudian tepat untuk jadi donatur kita. Oh, programnya bagus nih, saya dukung ya. Oh, ini bagus nih. Sehingga nanti akan jadi kedok tular. Jadi bukan kemampuan kita yang jago untuk urus ini, enggak, Allah yang akan memudahkan. Tadi membawa acara kita aku bantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan membantu. Jadi biarkan Allah bekerja setelah ikhtiar kita selesai. Faidah azamta bertawakal. Kuatkan azam kita biar Allah yang mengerjakan sisa. Nah, Allah, ketika kita memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan ini perlu kita sebarluaskan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa ya kita udah cukup lah, kita soleh sendiri gitu. Biar nanti orang lain yang gimana mereka lah, tanggung jawab nasional. Enggak, ini tanggung jawab kita bareng-bareng untuk menjadikan Baitul Sa'adah ini memunculkan orang yang keluar dari sini punya sa'adah yang lebih besar vibrasinya, getarannya, supaya bisa memberikan sa'adah-sa'adah yang lain ke orang lain, sehingga getaran kebahagiaan itu sampai kepada orang banyak. Udah keukur nggak? Ini bayar tukang seharinya berapa? Keukur? Kira-kira bayarin telat atau segala macam sambil kesel gitu. Ntar ada aja yang nggak rontok sebelah sini.
Oh, baik. Alhamdulillah. Anda bikin nggak dari paket tadi? Oh, siap. Alhamdulillah. Jadi begitu kita buat programnya panjang, maka nggak usah khawatir. Yang sekarang memang sudah habis. Tapi untuk program yang berikutnya, saya pastikan ibu akan dapat. Sehingga terlepas dari masalah dia merasa miskin atau tidak merasa miskin, itu urusan dia sama Allah SWT. Kalau dia orang yang serakah sama gratisan, itu urusan sama Allah SWT. Nggak usah kita berusaha untuk ngebenahin. Gitu. Tapi dengan cara tadi, kita buat pengajian, bikin pengajiannya, habis itu bawa gantengan apa? Mungkin cuma mie instan 2 gitu, senang nggak? Loh, ya cuma mie instan doang 2, tapi kan dapat dari mana? Dari masjid. Masjid mana? Itu saat ada. Oh, besok-besok pengajian ikut aja. Akhirnya banyak karena nunggu itu. Jadi wah panjang lebar apa segala macam. Kalau agak panjang dapatnya beras. Lebih panjang lagi beras sama sembako. Wah, itunya yang perlu didesain. Jadi tidak berhenti pada satu bagian saja. Kalau perlu misalnya anaknya nanti sekolah sama SDIT kita. Kalau perlu dibebaskan apa namanya biayanya atau mampunya berapa bayar ya udah segitu. Itu kerjasama sama pihak SD nanti atau manajemen. Nah, hal-hal ini yang kemudian akan mengundang bagian publishingnya digarap nggak? Kalau ini sekarang pakai akunnya Pak Ustadz Maisuri, mestinya menjadi punya sekolah. Nah, maka sekolah menghadirkan juga program-program yang lain sesuai sama bagian-bagian yang kita bikin program ini, biar para penikmat sosmed punya saluran untuk sini aja, sini. Tapi kalau nggak pernah ngomong soal kita butuh ini, kita mau bikin program apa segala macam, nggak pernah dipublish, ya siapa yang mau nyumbang? Maka harus keren bikin programnya. Jadi tidak hanya melulu pendidikan yang sifatnya satu arah, tapi juga melibatkan mereka untuk kemudian kita minta sarannya. Menurut Anda untuk program yang seperti ini bagusnya seperti apa? Nanti akan komen tuh para netizen tuh yang maha benar dengan segala komennya. Ada yang nyacat segala macam, ada biarin aja nggak apa-apa. Nggak udah restrik, biarin aja. Gitu. Nah kalau kemudian mereka mengamalkan itu, oke. Habis itu follow up private. Kira-kira kalau ini Bapak berkenan nyumbang berapa? Nah, biasanya langsung berhenti itu. Kalau dia tidak punya niat untuk memperbaiki. Jadi buat program yang berkala, nggak cuma sekali bikin santunan, gitu. Nanti di santunan yang berikutnya pastikan dia adalah orang yang dulu. Kira-kira ibu tahu nggak? Jangan sampai kami melakukan kesalahan yang sama. Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Ada orang yang di sekitar kita yang juga butuh dan belum dapat juga. Monggo silakan sampaikan kepada kami. Nanti kami akan dahulukan. Tapi untuk listnya nanti kita akan segera. Jadi punya manajemen yang luar biasa. Jadi dalam dakwah ini ada dua hal. Kalau guru saya katakan, ada irodah, ada kehendak, lurusin dulu. Ada idarah, sistem manajemen yang terkelola dengan baik. Kalau bahasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, beliau menyatakan al-haqqu bilan nidam yaghlibul batil bin nidam. Jadi kalau secara tanzimi kita itu rusak, maka gampang banget dikalahkan dengan kebatilan yang terstruktur. Jangan sampai kemudian kita kalah idarahnya, kalah manajemennya sama mereka yang yang punya kebatilan. Mereka begitu terstruktur untuk merusak kita, tapi sementara kita tidak punya struktur untuk memperbaiki hal-hal yang kita susun. Salah satu contoh tadi, DKM tidak punya kurikulum satu tahun. Coba tanya Nurul Husna, punya nggak kurikulum 1 tahun? Nggak. Yang punya Istiqlal, yang punya Masjid Agung Al-Azhar, yang besar-besar, sudah kelapa. Disusun, diatur. Supaya apa? Supaya jamaah yang datang punya manfaat. Baik itu ilmu, baik itu apapun. Allah.
gitu ya berarti dia bikin lagi acara santunan yang pastikan dia adalah orang yang pertama untuk ikut itu. Bahkan kalau dalam konteks kurban kan dicontohkan siapapun berhak untuk dapat daging kurban, bahkan orang kafir yang zimmi itu boleh gitu, mendapatkan. Artinya kita sebar manfaat gitu. Allah. Ada lagi? Ya, betul. Dia mati dalam keadaan murtad. Kenapa? Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda percaya nggak ada ulama bikin kitab banyak banget. Salah satunya bicara tentang ateis, mati ateis, murtad.